Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Surya Nugroho, NIM 314 021 000 9. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Apa yang dimaksud dengan jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu, sesuai dengan urutan tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo di kolom debit ataupun kredit. Sebagai contoh, tanggal 5 Januari 2018 Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaannya PT Jaya Abadi. Maka jurnalnya kas di debit sebesar 500 juta dan modal di kredit sebesar 500 juta. Dan saya akan membuat soal. Yang pertama, transaksi pertama pada tanggal 1 Januari, pemilik menginvestasikan modal berupa kas sebesar 20.000 dolar dan aktiva lainnya, misalnya kendaraan sebesar 15.000 dolar ke perusahaan. Maka jurnalnya kas di debit sebesar 20.000 dolar dan aktiva lainnya, misalnya kendaraan 15.000 dolar. Maka modal pemilik di kredit sebesar 35.000 dolar karena penjumlahan dari kas dan aktiva lainnya sebesar jadinya 35.000. Dan tanggal 5 Januari perusahaan melakukan penjualan barang sebesar 10.000 dengan pembayaran tunai. Maka jurnalnya kas di debit sebesar 10.000, pendapatan di kredit sebesar 10.000. Transaksi ketiga, tanggal 10 Januari perusahaan melakukan penjualan barang sebesar 5.000 dengan penerimaan kredit dari pelanggan. Maka jurnalnya piutang sebesar 5.000 dolar dan ini di debit dan kemudian pendapatan diganti sebesar 5.000 dolar. Selanjutnya saya akan melihatkan saja. Kemudian yang kedua ada pengertian buku besar akuntansi. Buku besar akuntansi merupakan sarana untuk mendokumentasikan segala bentuk perubahan dalam suatu akun lantaran adanya transaksi keuangan. Isi dari buku ini adalah sejumlah perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan terhadap perubahan dalam akun, yaitu aktiva, modal, dan kewajiban perusahaan. Sebagai contoh, tadi di yang posting dalam yang dibuat jurnal maka dimasukkan ke dalam buku besar. Maka hasilnya kas itu refnya 1.1 dengan keterangan menginvestasikan uangnya di debit sebesar 500 juta dan balance-nya 500 juta. Pada tanggal 5 Januari keterangannya menginvestasikan uangnya refnya 3.1. Mengapa 3.1? Karena kas, entitas, dan yang ketiga modal pemilik. Jadi sebesar 500 juta. Sorry, ini salah penulisan. Dari soal tadi kita masukkan ke dalam transaksi. Semua transaksi kita masukkan dalam akun dalam buku besar. Ini masing-masing ya. Yang pertama ada kas. Kas terdiri dari kontribusi modal, refnya 1.1. Di debit sebesar 20.000. Kemudian ada penjualan barang, refnya 1.1 sebesar 10.000. Dan di total menjadi 30.000. Mengapa? Karena 20.000 ditambah 10.000 jadinya 30.000. Dan
membeli perlengkapan sebesar 2.000 di kredit. Maka 30.000 ini dikurangi 2.000 karena kredit. Jadi 28.000. Saya tidak menjelaskan yang bawahnya. Kita lanjut ke bawah. Kemudian ada piutang usaha. Akunnya ada penjualan barang. Kasnya titik 1.2 karena yang pertama ada kas, yang kedua piutang usaha. Sebesar di debit 5.000, maka balance-nya 5.000. Dan menerima pembayaran di kredit sebesar 4.000, maka 5.000 dikurangi 4.000 jadinya 1.000. Kemudian yang ketiga ada perlengkapan. Keterangan membeli perlengkapan. Di debit sebesar 2.000 maka dicantumkan 2.000. Dan kemudian ada kendaraan. Kendaraan kontribusi modal di debit sebesar 15.000, maka dicantumkan 15.000. Kemudian ada gedung. Gedung membeli aktiva tetap gedung sebesar 25.000, maka dicantumkan 25.000. Kemudian ada utang usaha. Utang usaha itu termasuk beda akun ya. Jadi refnya 2.1. Di debit sebesar 3.000 dan membeli aktiva tetap atau gedung 25.000, jadinya 3.000 dikurangi 25.000 jadinya kan minus. Maka di sini tulis saja 2.000 itu di kredit. Dan kemudian ada modal pemilik. Modal pemilik itu beda akun. Maka 3.1 jadinya kontribusi modal di kredit sebesar 35.000, maka dicantumkan 35.000. Kemudian ada pre-pemilik. Karena pre-pemilik itu masih satu akun, jadinya 3.2. Keterangan mengambil pref di debit sebesar 1.500, maka balance-nya di 1.500 di debit. Kemudian pendapatan usaha. Nah, ini karena sudah masuk beda akun, jadinya pendapatan usahanya itu refnya 4.1. Melakukan penjualan barang di kredit sebesar 10.000, maka balance 10.000. Melakukan penjualan barang dan kreditnya 5.000, jadi di total 15.000 di kredit. Dan ada biaya termasuk akun, beda akun dari yang tadi. Jadi refnya 5.1. Keterangan membayar biaya listrik sebesar 500, maka balance-nya 500. Kemudian ada neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu lembar kerja pembukuan yang di dalamnya saldo seluruh buku besar disusun menjadi jumlah kolom rekening debit dan kredit yang jumlahnya sama besar. Jumlah saldo debit terdaftar di kolom dengan judul saldo debit dan jumlah saldo kredit terdaftar di kolom lain dengan judul saldo kredit. Total masing-masing kedua kolom hasilnya harus sama. Sebagai contoh, kan tadi kas dan modal, debit 500 juta dan kredit 500 juta. Maka dicantumkan tadi dalam buku besar, menghasilkan barang refnya ini 500 juta, balance-nya 500 juta ini debit, kan kemudian modal pemilik menghasilkan uangnya 500 juta, maka balance-nya 500 juta. Karena ini sudah, maka dikerjakan di neraca saldo. Maka ditulis aset, kemudian yang kedua, yang ketiga ada ekuitas. Dalam aset terdiri dari kas sebesar 500 juta, karena di sini di debit, maka diturunkan di sini menjadi di debit. Dan kemudian modal pemilik ini, karena ini kredit, maka dicantumkan di kredit. Maka totalnya itu sama. Kemudian tadi kita mengerjakan soal tadi, membuat soal, maka kita cantumkan diagram neraca saldo. Di situ terdiri dari 5 akun. Ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Maka kita cantumkan
aset. Terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, kendaraan, penduduk. Kas sebesar 27.000 di debit, piutang usaha di debit sebesar 1.000, perlengkapan di debit sebesar 2.000, kendaraan di debit sebesar 15.000, gedung di debit sebesar 25.000. Kemudian ada liabilitas terdiri dari utang usaha di kredit sebesar 22.000. Dan yang ketiga ada ekuitas terdiri dari modal pemilik sebesar 35.000 di kredit dan pemilik di debit sebesar 1.500. Dan yang keempat ada pendapatan terdiri dari pendapatan usaha. Pendapatan usaha di kredit sebesar 15.000 dan ada biaya. Biaya listrik di debit sebesar 500.000. Maka ini di total 27.000 tambah 1.000 tambah 2.000 tambah 15.000 tambah 25.000 tambah 1.500 tambah 500, maka hasilnya 72.000. Boleh dicoba dihitung. Dan kemudian ada liabilitas. Ini di kredit ditambah semuanya di total ada 22.000 untuk utang usaha, ada modal pemilik 35.000, ada pendapatan usaha di kredit 15.000, maka totalnya 72.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum